A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma faqihna fiddin. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imani ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 63, Surah Al-Munafiqun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wa may yaf'al zalika faulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, baik nikmat lahir dan batin, sehat kita, wabil khusus nikmatnya iman dan Islam. Salawat serta salam tak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan bagi kita, panutan kita semua, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga terlimpah kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan umatnya di mana saja berada di antaranya kita semua. Alhamdulillah, ya, hari ini kita berusaha untuk memanfaatkan waktu yang ada, menghabiskan sisa umur kita untuk mengkaji, mempelajari ayat suci Al-Quran. Tiada lain semata-mata hanya ingin mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hidup di dunia kita hanya 70 tahun rata-rata, tetapi tentu di dalam waktu 70 tahun ini kita mempersiapkan segalanya. Rumah pengen bagus, pengen luas, harta pengen banyak, berusaha semaksimal mungkin agar hidup di dunia yang hanya 70 tahun ini kita mendapatkan kesenangan dan ketenangan. Kemudian kita akan memasuki
tahap kehidupan yang ketiga. Setelah yang pertama di alam rahim, kedua di alam dunia, kemudian ketiga di alam barzah. Yang lamanya di alam barzah itu bukan puluhan tahun, ratusan tahun, sampai yaumil kiamah, lama di sana. Ya. Seyogianya, selayaknya kita hidup di dunia yang 70 tahun dipersiapkan agar kita mendapatkan ketenangan, kesenangan. Tentu kita harus lebih mempersiapkan lagi ketenangan, kesenangan untuk hidup yang akan kita alami ratusan tahun. Betul apa enggak, Bu? Ibu senang di dunia, alhamdulillah. Rumah punya, mobil ada, senang gitu kan. Tapi 70 tahun, Bu, maksimal rata-rata nasa gitu. Kita persiapkan maksimal sekuat tenaga. Pernahkah kita membayangkan hidup kita nanti setelah di dunia ini yang ratusan tahun, bahkan ila yaumil kiamah, sampai yaumil kiamah, dipersiapkan agar nanti selama hidup di sana kita tenang dan senang serta penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan dua kehidupan itu yang hari ini di dunia sedang kita rasakan, dan nanti kehidupan setelah dunia ini akan kita rasakan. Tentu yang akan kita rasakan masih banyak waktu dan luang untuk mempersiapkan. Tapi hidup di dunia ini yang hari ini mungkin usia kita rata-rata sudah 50, ibu-ibu 50, 70. Ya, 50 berarti yang mempersiapkan kehidupan kebahagiaan dunia tinggal beberapa tahun lagi. Nah, seyogianya kesempatan itu dijadikan untuk mempersiapkan diri di kehidupan kita yang akan datang. Mau tidak mau kita akan memasuki fase kehidupan itu. Maka persiapan kehidupan kita nanti di sana yang lama, tentu pingin kita satu di alam barzahnya diluaskan, diterangkan, ya kan? Dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya itu semua harus kita persiapkan saat kita hari ini masih diberikan kesempatan dan waktu yang Allah berikan kepada kita. Di dalam surah Al-Munafikun ayat 9, nah, Bu, tadi ayat 20, saya Al-Munafikun baru ke 11. Surah 63 Al-Munafikun, Ibu milari ayat genap tilu moal aya, Bu. Surah 63 Al-Munafikun ayat 9, sana spikun. Munafikun itu orang-orang munafik. Orang munafik yang di mulutnya A, isi hatinya B, itu munafik, Bu. Ya. Antara ucapan dengan hati itu tidak sesuai, itu munafik namanya. Makanya ditulis dalam suratnya Al-Munafikun, supaya kita menyadari bahwa sifat munafik ini jangan sampai ada pada diri kita. Beda hesenya. Baik, kita buka agar kita bisa mempersiapkan untuk kehidupan kita nanti setelah kita merasakan kehidupan dunia ini. Ngeri-ngeri sedap, Bu, menjelaskan eta teh. Usia geus 50 tahun. Tinggal 20 tahun ge eta lamun 70 tahun, lamun 60, tinggal sabaraha tahun deui. Padahal ngeri-ngeri sedap menjelaskan ieu teh, Bu. Ibu mah jigana nyantai wae tenang Pak, da pala geus seueur ieu. Meureun gitu oge. Pasap mah marmir, Bu. Marmir ya. Komo di dunia can kieu. Tapi apapun semuanya sudah dalam kodrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mampu berikhtiar, berusaha semaksimal mungkin, ya. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tentunya kita
setelah menjadi seorang muslim, baik fitrah bawaan karena orang tua kita muslim, ataupun ya kita seorang mu'alaf yang awalnya dari ya non muslim kemudian masuk muslim. Setelah masuk muslim, kita dituntut menjadi orang yang beriman. Maka dipanggil orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum, la janganlah. Ini larangan bagi orang yang beriman. Tulhikum melalaikan kalian, menyibukkan kalian. Apa? Yang pertama, amwalukum, harta kalian. Walaupun harta menjadi penopang kehidupan kita yang rata-rata hanya 70 tahun, tetapi hati-hati, jangan sampai harta yang kita miliki menjadi penghalang, menjadi barang yang akan melalaikan diri kita, ya, ang dzikrillah, untuk dzikir kepada Allah. Satu, hati-hati, jangan menyibukkan kalian, melalaikan kalian harta kalian. Apa harta? Luas harta mah. Sesuatu yang menyenangkan di dunia ini termasuk harta. TV dengan sinetronnya, harta itu teh. HP dengan YouTube-nya, harta. Harta itu bukan berupa simpanan deposito di bank. Tama can buku jadi milik. Ya, di PHP-kan heula. Ya. Tetapi apa yang hari ini kita rasakan itu adalah harta kita, dengan rumahnya, ya, dengan kendaraannya, itu harta. Kemudian apalagi jangan sampai menyibukkan, melalaikan kalian, wala auladukum, dan juga anak-anak kalian. Urang teh boga anak. Tentu anak ini jangan sampai melalaikan diri kita. Kan urang masuk sibuk. Bu. Lamun ada ka pangawasan teh budak cerik, rewel. Deka pengajian teh era mau budak mending teh ngaji. Pilihan yang salah, Bu. Budak mah tuh resep dibawakan itu kan ngopo jeung budak damal di dari ya budak. Ya bawa ke pengajian kan orang teh jadi ibroh, jadi contoh ke anak-anak orang. Anu incu memereng kangge incuna. Ya. Ibu incu putra ya anu incu bagian anu putra. Cana ka dia, Bu. Buyut tuh sininin mah buyut. Ya. Bawa ke pengawasan, ulah jadi penghalang barangkali mah. Ngara anak orang, anak-anak kita nanti paham pekerjaan orang tuana. Oh, tiap hari Sabtu teh sok ngumpul. Oh, ternyata yang ngumpulan teh nu dibacana teh Al-Qur'an. Anak terinspirasi, kenapa orang tua kita ngaji? Saya enggak, cek anak teh. Punya rasa nanti berkembang dia sesuai dengan perkembangan usianya. Punya ibroh, punya pelajaran, ya, punya contoh dari orang tua. Sehingga nanti anak kita berkumpul seperti kita. Kan alhamdulillah anak kita ngumpul di pengajian, ngumpul di masjid, ngumpul di majelis taklim, kita ngumpul di posrona. Nya teh naon di posrona ge aing ngarona mah. Kan iya di posrona nyaro HP we anteng ti isuk jedur lebih ka sore jeder. Masya Allah, cik Abi teh ya Allah ya Karim. Di kamaran kolotna, ya. Merasa alhamdulillah budak teh anteng teh nyusakeun kolot, nepu anteng nyusakeun kolot ke di dunia teh nyusakeun kolot. Budak anteng main HP, kolot tidak merasa disusahkan. Ya. Tapi nanti di akhirat dia akan menjadi menyusahkan kita. Itu hati-hati. Ya. Jelaskan di sini, jangan sampai harta dan anak-anak kalian itu melalaikan dari apa? Ang dzikrillah. Dari ingat kepada Allah, baik sholat, ngaji, dzikir, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Itu jangan sampai kita terhalangi oleh harta dan anak kita. Camkan itu, Bu. Wa may yaf'al, dan barang siapa yang berbuat dalika demikian, hartanya jadi penghalang, anaknya jadi penghalang,
untuk kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Faulaika humul khosirun. Mereka akan menjadi orang yang rugi. Kapan? Baik di dunia, nanti rugi. Apalagi nanti di yaumil kiamah. Rugi lagi nanti di alam barzah, rugi kita. Apalagi sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala tidak berbekal amal kebaikan. Hati-hati. Pak saya menjelaskan bahwa di alam barzah itu bukan puluhan tahun tapi ratusan ribuan tahun sampai yaumil kiamah. Persiapkan di sana. Lama kita menanti. Kalau mau menanti di mizan, kan dulu pernah menjelaskan di padang mahsyar, menantinya lama, nunggu nganti ya. Di alam barzah, poek, mongkleng, heureun. Ya. Urang teu boga amal unggulan cek kasarna mah. Ya. Kalau ada anak di dunia punya prestasi, ngareunah ka ditu teh di sakolana ngeunah, boga prestasi mah, boga kelebihan. Ya. Tapi lamun boga anak tidak punya kelebihan, aduh, dek diajar ieu hese, diajar itu hese. Gitu juga kita nanti, ya, di padang mahsyar, di alam barzah, kalau punya amalan unggulan, kita akan mendapatkan satu ketenangan. Dulu sudah dibahas tentang amalan-amalan yang akan memberikan kelebihan kepada kita. Salah satunya adalah membaca Al-Quran. Wa angfiku, seruan yang kedua. Tadi seruan yang pertama kepada orang yang beriman itu jangan dilalaikan dengan harta dan anak untuk ibadah. Yang kedua perintahnya wangfiku, dan impakan oleh kalian mimma rojaknakum, dari apa yang Allah rizkikan, apa yang kami rizkikan kum kepada kalian. Apa yang telah Allah berikan kepada kita berupa apapun juga, terutama nikmat hidup di dunia ini, wajib harus diimpakkan. Bukan harta uang saja, emas berlian bukan yang diberikan kenikmatan oleh Allah. Apa? Mata dengan nikmatnya, telinga dengan nikmatnya, hidung dengan nikmatnya, itu wajib kita impakkan. Lain mata orang dibuka didonorkan, lain. Maksudnya apa yang kita miliki berupa nikmat ini harus dipergunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa tubuh manusia ini terdiri dari 360 sendi. Tahu sendi, Bu? Yang menyambungkan antara satu dengan yang lain itu sendi. Ada 360. Percantan tuh, Bu? Mun teu percantan etang nyalira. Hese pasem etangna. Ieu mah cek ilmu kedokteran. Ai dokter mah ada geus neliti, ai pasem mah ngabaca tina ilmu kedokteran bahwa tubuh manusia ini terdiri dari 360 sendi. Dan ilmu kedokteran ini baru sekarang-sekarang, tetapi Rasulullah sudah menjelaskan dengan hadisnya bahwa yang 360 sendi yang ada pada tubuh manusia ini harus diimpakkan. Kumaha ngaimpakeunana? Jumlah sendi nage 360. Maka tangan kita yang penuh dengan sendi, kaki kita yang penuh dengan sendi, tubuh kita yang penuh dengan sendi, seluruh anggota badan kita ini harus dipergunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangan dengan membuka Qur'annya, mata dengan melihat Qur'annya, telinga dengan mendengarkan tausiahnya, hati dengan memperhatikannya. Semuanya mengeluarkan impak. Dari apa? Dari apa yang Allah perintahkan. Kaki melangkah, lutut penuh dengan sendi, lutut ada sendinya, ya. Kemudian dilangkahkan ke pengajian, itu impak dari sendi yang ada pada tubuh kita. Nah, maka di sini dijelaskan, impakan oleh kalian mimma rojaknakum, dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Rizki lain duit. Ya, duit mah tuh germadasa duit. Ya, rizki itu berarti apa? Yang Allah berikan berupa kenikmatan kepada kita. Wah, nikmat, Bu. Nikmatnya luar biasa. Ya, wayahna diimpakeun. Apa heuh impakeun? Jaga atulah heuh wae.
ulah digugut teuing ai keur salat mah tahan we saeutik atuh ulah takbir karek takbiratul ihram karek iftitah ayeuna 3 kali tujuh tahajud dia mah jigana aya asar mah moal benten ya Bu. Ada pas tutunuh asar teh atuh ya. Hati-hati Bu, yang diwajibkan diimpakkan adalah rezeki yang Allah berikan kepada kita semua. Kapan kita impakkan min qabli ayatia ahadakumul maut, dari sebelum datang kepada kalian al maut, kematian. Jadi lamun rek impak ayeuna nuju hirup. Ya, kumaha lamun geus maot, kemudian hayang impak, diimpakeun ku murang kalina, nyampe kan pahalana tina kasolehan murang kali. Itu kan? Kan setiap anak Adam yang mati itu ingkoto amalu, putus amalnya. Ilamin salasin, kecuali yang 3. Sodaqatun jariyah, sedekah jariyah yang diberikan selama hidup, mere sajadah teu pira. Ya, kemudian sajadah dipakai sholat terus mengalir jariah. Kemudian yang kedua ilmu yung tapaubi, mudah-mudahan we ilmu nu ieu manfaat kangge ibu-ibu ka ngalir ka Pak Asep, amin gitu Bu. Kada Pak Asep mah teu kudu digaji. Da teu butuh gaji kenaon hanyir gaji mah. Ya punya. Abi Pak Asep teu butuh gaji kenaon gaji. Idul kurban ge Pak Asep tara nyanak gajina dagingna. Mudah-mudahan jadi ilmu yang tapau, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah waladin solihin yad'ulah, anak yang soleh yang berdoakannya. Anak soleh hayang nyaah ka budak, ka kolot, anak soleh teh nyaah boga harta. Kemudian diimpakkan di atas namakan orang tua, menang pahala. Sampai amal kebaikan. Dari apa? Dari kesolehan anak. Gitu Bu. Jadi jangan salah tafsir, ya. Tuh, jadi jangan bilang amanya nyampe ya tuh Bu. Tuh nyampe mau balik deui meureun. Ya. Jadi kita jangan salah persepsi, makanya menggunakan hadis itu tidak cukup satu, harus dari berbagai macam hadis. Kapan? Sebelum datang kematian. Kenapa? Karena yang sudah mati mengatakan payakula. Ini Quran Bu. Ulah pasep emang ngedengar gitu maut ngomong gitu. Cek Quran ya mah. Orang yang meninggal mengatakan payakula, maka dia berkata, siapa yang sudah mati itu Robbi ya Tuhanku laula akhortani, mengapa tidak engkau tangguhkan? Ila ajalin qarib, ajal ini hanya sekejap saja. Sebentar weh hayang balik deui ka dunya. Ya, mau apa? Pasodako, maka aku akan bersodako. Apa sodako? Bersodako itu berbuat benar, baik dengan impak berupa sodako ataupun amalan yang lain. Wa kum minas solihin, dan orang mati pengen hidup kembali. Wa kum minas solihin, ingin menjadi orang yang soleh. Orang yang mati mengatakan seperti itu. Pengen balik ke dunia karena pengen bersodako, kemudian pengen apa? Pengen menjadi orang yang soleh. Ini harus kita jadikan ibroh. Kenapa kita hari ini yang masih hidup tidak semaksimal mungkin dalam menjalani kehidupan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati Bu, maksimalkan sisa waktu yang Allah berikan kepada kita. Wallahu alam, besok, minggu depan, tahun depan, wallahu alam. Tetapi hari ini kita diberi kesempatan, maksimalkan. Jangan menunggu besok untuk berbuat kebaikan. Karena nanti penyesalannya setelah meninggal baru nyesal. Ini penyesalan orang yang dulu tidak mau bersedekah. Memohon kepada Allah. Ya Allah, tangguhkan sekejap saja aku hidup di dunia ini. Pengen bersedekah, pengen menjadi orang yang soleh. Tapi apa kata Allah? Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak mengakhir-akhirkan nafsan seseorang idza jaa ajaluha, apabila sudah datang ajalnya. Moal di akhir-akhir samenit sadetik ge moal, lamun geus mati. Wallahu, dan Allah khabirun, maha mengetahui bima ta'malun, terhadap apa yang kalian perbuat.
Allah sudah tahu seandainya dihidupkan kembali ke dunia ini tetap tara sodako mas tara sodako tubuh ya. Makanya ayat ini harus menjadi gambaran bagi kita ya. Jangan sampai hidup kita yang hanya 70 tahun ini ya, segalanya dicari kesenangan, dimaksimalkan di dunia, sementara yang nanti ratusan tahun di alam barzah kita abaikan persiapannya. Selayaknya selaras antara kehidupan dunia ini ya harus dijadikan modal. Ini modal yang berharga hidup di dunia ini untuk menggapai kehidupan nanti ya di alam barzah. Itu saja Bu sebagai prolog dari kesempatan ini. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi kita terutama dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksimalkan ya pengajian ini, maksimalkan ibadah kita, maksimalkan sholat kita, infak kita, sedekah kita, dan amal-amal yang lain maksimalkan. Semuanya lillahi ta'ala, ikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa ma yahya wa mamati lillahi rabbil alamin ya. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadah-ibadahku, wa ma yahya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala.